Oke, baik, di sini saya Ahmad Fatihin akan menjelaskan pengertian tentang preservasi dan konservasi. Pengertian preservasi. Preservasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat terus dipakai selama mungkin. Pelestarian bahan pustaka tidak hanya menyangkut pelestarian dalam bidang fisik, tetapi juga pelestarian dalam bidang informasi yang terkandung di dalamnya. Bisa itu juga berupa digital ya, kan. Konservasi sendiri ini dalam banyak ilmu itu memiliki makna yang berbeda-beda ya. Cuman untuk dalam perpustakaan itu dia memiliki arti perlindungan atau pengawetan terhadap bahan pustaka itu sendiri. Lalu tujuan pelestarian bahan pustaka. Yang pertama, untuk menyelamatkan nilai informasi dokumen. Kedua, menyelamatkan fisik dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala kekurangan ruang. Lalu yang terakhir ada komponen preservasi. Yang pertama adalah preservasi conservation. Ialah tindakan langsung atau tidak dalam mengoptimalkan kondisi lingkungan untuk memperpanjang umur koleksi. Yaitu berkaitan dengan kebijakan seperti mencakup pelatihan, membangun kesadaran, dan staf yang profesional. Lalu yang untuk passive conservation adalah merupakan kegiatan yang berhubungan langsung atau tidak untuk memperpanjang umur koleksi seperti kebersihan udara, penggunaan AC, dengan melakukan survei terhadap kondisi fisik koleksi tersebut. Yang ketiga adalah active conservation. Active conservation adalah tindakan yang berhubungan langsung dengan koleksi seperti menyampul, membersihkan koleksi, dan menghilangkan zat asam ya. Lalu yang terakhir ada restoration. Restoration sendiri adalah tindakan untuk memperpanjang umur koleksi dengan memperbaiki penampilan koleksi, mendekati keadaan semua ya sesuai dengan aturannya masing-masing, dan juga sesuai etika yang berlaku. Baik, di materi kedua saya akan menjelaskan faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Faktor penyebab kerusakannya ada 3. Yang pertama dari karakteristik bahan, yang kedua ada lingkungan, dan ketiga manusia. Yang mana ketiganya akan saya jelaskan masing-masing ya. Yang pertama dari karakteristik bahan. Secara umum bahan pustaka memiliki sifat kimia dan fisika yang tidak stabil. Yang kedua, cepat atau lambat kerusakan bahan pustaka yang tergantung dari bahannya. Yang ketiga, ada yang tahan hingga ratusan tahun, ada yang juga yang sudah rapuh hanya dalam waktu 10 tahun. Tergantung dari jenis kertas dan pemakaiannya ya. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan. Yang dari faktor lingkungan ada 6. Yang pertama dari temperatur, kedua cahaya, ketiga pencemar udara, keempat fakta biota, yang kelima rak dan almari buku, yang keenam bencana alam. Bisa itu gempa bumi ataupun tsunami. Lalu yang dari faktor manusia. Faktor manusia adalah penyebab kerusakan terbesar bahan pustaka itu sendiri. Peran manusia terhadap kerusakan bahan pustaka bisa secara langsung maupun tidak langsung ya. Untuk yang tidak langsung itu bisa meliputi seperti pemilihan dan penggunaan kertas. Yang kedua pemilihan dan penggunaan tinta. Lalu dari yang ketiga dari segi senyawa kimia yang dipakai. Itu juga mempengaruhi ya dari segi kerusakan secara tidak langsung. Kalau untuk yang secara langsung adalah seperti ketika membaca buku, kita kan membukanya tidak hati-hati ya, selembar demi halaman gitu ya. Itu faktor secara langsung. Yang kedua, ketika sedang menyusun buku terlalu padat, atau meletakkan buku secara tengkurap dan bertumpuk pada muka buku. Yang keempat, bisa juga ketika mengikuti pameran, seperti teknis pameran yang tidak memperhatikan keamanan dan kebersihan lingkungan.
Untuk materi ketiga, saya akan menjelaskan materi yang tentang fumigasi. Bahan pustaka adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan, sehingga harus dilestarikan mengingat nilainya sangat mahal. Bahan pustaka di sini bisa berupa terbitan buku, berkala seperti surat gambar atau majalah, dan bahan audiovisual seperti audio kaset, video slide, dan sebagainya. Pelestarian bahan pustaka ini sendiri tidak hanya menyangkut pelestarian dalam bidang fisik, tetapi juga pelestarian dalam bidang informasi yang terkandung di dalamnya. Maksud pelestarian sini adalah mengusahakan agar bahan pustaka yang kita kerjakan tidak cepat mengalami kerusakan. Setiap pustakawan harus dapat mencegah terjadinya kerusakan bahan pustaka. Kerusakan itu dapat dicegah jika kita mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari hewan pengarat seperti tikus, dan juga bisa oleh serangga. Nah, salah satu cara untuk merawat bahan pustaka adalah dengan melakukan fumigasi. Fumigasi sendiri adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengasapi bahan pustaka dengan menggunakan uap atau gas beracun untuk membasmi serangga atau jamur yang menyerang bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Bahan yang digunakan untuk membunuh serangga dan jamur tersebut disebut fumigan, yang dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Sedangkan orang yang melakukan fumigasi disebut fumigator. Fumigasi dilaksanakan dengan pembakaran atau penguapan zat kimia yang mengandung racun. Uap atau zat kimia tersebut bisa membunuh serangga, jamur, kuman-kuman yang menyerang buku. Nah, dokumen yang menjadi steril ini dengan menggunakan bahan-bahan kimia atau yang disebut fumigan tadi. Dengan demikian, kerusakan bahan pustaka tersebut dapat dicegah atau dihindari. Fumigasi ini dapat membunuh serangga melalui sistem pernapasan. Sistem pernapasan serangga ini menggunakan trakea ya. Lalu bahan yang digunakan, fumigasi dapat dilakukan dengan menggunakan bahan kimia yang tepat, seperti menggunakan bahan kimia seperti karbon disulfid, karbon tetrachloride, methyl bromide, thymocrystal, dan naphthalene. Bahan yang difumigasi, semua bahan pustaka dapat difumigasi termasuk lontar maupun bahan audiovisual yang dianggap perlu. Beberapa jenis buku misalnya yang bersambut kulit, yang tidak boleh fumigasi dengan bahan kimia jenis methyl bromide ataupun ethylene oxide. Penggunaan fumigan harus tepat, untuk itu perlu mendapatkan nasihat atau petunjuk pada setiap tingkat penggunaannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Ya.